Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PCH Purwakarta Creative Hub Tok 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 Podcast Bincang Kreatif bersama PCH Purwakarta Creative Hub, yang kemudian kita mendatangkan beberapa pelaku ekonomi kreatif yang kemudian kita akan coba share ke teman-teman atau penonton PCH khususnya, yang kemudian ada apa saja sih ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta, baik itu kemudian ada rajutan, aplikasi, development game, arsitektur, TV, broadcasting, kemudian seni rupa, pertunjukan seni, dan lain sebagainya, termasuk desain komunikasi visual. Dari 17 subsektor kita sekarang kedatangan tamu bersama Pak Nono, sudah tidak asing lagi karena beliau adalah bagian daripada Komite Ekonomi Kreatif sebagai kepengurusan juga, dan juga sebagai salah satu pelaku ekonomi kreatif di bidang pertanian ya Pak ya, yang kemudian juga kita akan coba mengupas bersama Pak Nono ada apa saja nih yang kemudian bisa di-share oleh beliau kepada kita bagian daripada ekonomi kreatif, atau juga bisa kita kolaborasi dengan salah satu bintang tamu, salah satu pengisi acara di PCH Purwakarta Creative Hub ini, baik itu di sisi desain, baik itu di sisi konten, baik itu di sisi pelatihan. Oke, selamat datang Pak Nono, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Boleh sambil dipegang mic-nya Pak. Di-on-kan terlebih dahulu. Siap, mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada Pak, kameranya sebelah sana. Oh ada. Oh. Yang ini Pak. Oh yang ini ya. Itu. Oh, kalau suaranya mah nggak ada ini. Suaranya nggak ada, betul. Takut feedback iya. Pak. Feedback. Selamat datang Pak Nono, apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Siap. Sedang sibuk apa nih Pak sekarang? Ya biasa aja karena kita temanya kan apa tuh Pak? Persampahan ya, terutama tentang persampahan. kita lebih fokus ke sampah organik, Kang Febi. Sampah organik. Ya, apa saja tuh Pak yang bisa dihasilkan dengan sampah organik? Sampah organik itu kita bagi 3 ya. Atau bisa juga 4. Jadi kalau yang terdekat dengan kita itu sampah organik dapur ya, itu yang ada di rumah kita sehari-hari. Terus ada juga yang di halaman kita, pekarangan, atau ada rumput-rumput kayak gitu ya? Ya, bunga-bungaan, taman. Ya, kita kan punya pekarangan, walaupun kalau di perumahan kan kecil tuh. Nah, tetap aja untuk perawatan kan limbah organik sebetulnya. Iya. Yang ketiga apa tuh Pak? Yang ketiga kalau kita biasanya ada yang suka ternak burung ya, atau kelinci, itu kan juga ada sisa-sisa makanan. Ada sisa-sisanya itu. Oh iya betul. Apalagi yang punya kambing, sapi itu lebih banyak ya. Oh, jadi makanan itu tidak semuanya dimakan berarti? Atau kotorannya? Kotorannya memang itu sudah sunatullah ya. Betul. Jadi tidak semua kita makan dan tidak semua kita sia-siakan lah. Artinya kalau ternak ada sisa makan dan ada kotorannya, itu sebetulnya bagian dari ekologi, siklus kehidupannya memang begitu. Betul. Ya. Dengan 3 kategori limbah itu bagaimana tuh Pak? Bisa menjadi apa aja Pak? Bisa menjadi pupuk kah atau bagaimana Pak? Pengelolaan limbah organiknya? Kebetulan kami dari Pemda Purwakarta ya sebagai pengelola pusat daur ulang. Oke, mitra Pemda berarti Pak ya dengan Pak Nono nih. Kita dari Dinas Lingkungan Hidup. Betul. Jadi sekaligus nih, mumpung kita bicara ya di forum. Jadi sebetulnya tidak ada sesuatu yang sia-sia itu Kang Febi ya. Oh iya betul Pak. Jadi sampah organik dapur, sampah pekarangan, atau sampah taman, dan juga sampah ternak itu kita satukan. Kalau di pusat daur ulang itu kita dicampur untuk jadi bahan pupuk tentunya. Jadi istilah itu ada pupuk kompos atau pupuk organik atau bokasi, ya kurang lebih lah jadi produk itu. Pupuk organik berarti ya yang kemudian yang lebih tren kelihatannya pupuk organik. Pupuk organik itu ada nama brandingnya tidak Pak pupuknya? Misalkan ada nama
khusus gitu, misalkan seperti tadi ada raus posrol, ada keripik apa gitu, terus kemudian ada nusai branding ya. Nama sebuah nama yang kemudian bisa diangkat dan dikenal bahwa itu produknya Panono loh gitu. Sudah ada belum, Pak? Alhamdulillah kita memang kalau benderanya itu Bank Sampah Panulisan. Oh, Bank Sampah Panulisan ya, yang kemudian di brandingnya itu Panulisan. Panulisan itu kepanjangan dari apa, Pak? Panulisan itu sebetulnya bagi teman-teman yang jalur selatan itu nama sebuah desa sebetulnya. Oh gitu. Panulisan ya. Panulisan itu kebetulan di sana itu ada gunung, nama gunung memang. Panono linggih di Panulisan. Kebetulan saya lahir di desa Panulisan gitu. Jadi daerah mana itu, Pak? Panulisan tuh? Jadi Jawa Barat ujung, jadi Cilacap pertama kalau dari gitu. Bapak masuk Jawa Tengah pertama itu desa Panulisan. Desa Panulisan, oke. Dan ada situs batu tulis di Gunung sana, Panulisan. Ya? Oh, di Gunung Panulisan. Ya. Kenapa saya hubungkan dengan tema persampahan? Jadi kami punya obsesi ya ke depan. Bagaimana tuh, Pak? Jadi sampah itu tercatat gitu, Pak. Oh, sampah itu tercatat. Jadi bukan penduduk aja yang ada statistiknya, di data. Jadi berapa sampah dapur, berapa sampah taman, berapa sampah ternak itu. Jadi Panulisan itu sebuah kegiatan tulis menulis tentang sampah. Jadi Kang Febi kalau Panono ada berapa sampah yang dikelola? Kita ada datanya. Ada catatannya, ada datanya. Bagaimana tuh, Pak, untuk mencatat sampah tersebut atau produksi sampah tersebut? Ada skema khusus kah? Ataukah kemudian ada kegiatan yang berkaitan tentang penulisan sampah itu sendiri? Ada itu secara itu kan ada rumusnya, Kang. Oh, bagaimana, Pak, rumusnya? Jadi di SNI itu jadi tiap manusia per orang itu dalam waktu 24 jam itu menghasilkan di data KLHK terakhir itu 0,5. 0,5 apa tuh satuannya? Kilo, berarti setengah kilo. Itu 24 jam per orang. Setengah kilo ya? Setengah kilo. Dan kita minum, makan, sisa jeruk tadi kita makan snack nih. Makan snack masih ada sisanya ya. Oh iya, betul. Itu sudah ada penelitian yang kemudian sudah ada 0,5 kilogram. Dan 50%-nya itu organik yang dimakan ya. Itu makanya kami betul juga, potensi Pak. Paling besar makan ayam pasti ada sisanya ya, tulang-tulang. Tulang ada. Itu yang ini pasar terbesar sebetulnya yang kita abaikan itu ini sampah organik 50%. Karena produksinya nggak akan berhenti, betul Pak ya? 0,5 setiap orang. Kalau misalkan jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta dikali 0,5 sudah terhitung ya Pak. Jumlahnya banyak. Wah, nggak kehitung itu. Kebayang Cikolotok ya. Itu oke, itu untuk kemudian secara teorinya tuh Pak ya. Teknisnya bagaimana tuh Pak? Apakah kemudian Bapak juga memberikan kegiatan kalau menabung catat gitu ya? 5.000 hari ini tanggal ini. Ada juga semacam itu atau bagaimana tuh Pak? Berkaitan dengan penulisan sesuai sampah. Kembali ke tema ini Ambu ya Bupati. Jadi betul. Bagaimana tuh Pak? Punya program itu gerakan pilah sampah dari rumah itu. Gerakan pilah sampah dari rumah. Ini sekalian bagus tuh, jadi hashtag promosi nih Pak. Boleh. saya ada stikernya sebetulnya. Oh, ada ya. Ada stikernya. Jadi sampah itu biar mudah itu dipilah dari rumah. Dari sumbernya. Oke. Kita sistem yang kita jalankan itu sekarang ada Zero Waste Cities. Apa itu Pak? Ya, jadi untuk gerakan pilah sampah dari sumbernya itu ada sejenis NGO yang kebetulan pilot projectnya ada di perumahan Gria Asri. Oh, di Gria Asri. Di tempat di mana Bapak tinggal ya? Ya, saat ini gitu. Gimana tuh Pak programnya, seperti apa? Jadi menyediakan tempat sampah kah? Atau warga memilah langsung dengan tempat sampah yang berbeda-beda? Ya, di rumahnya masing-masing. Oh, di rumahnya masing-masing. Gerakan itu dipelopori oleh? Kebetulan kami Bank Sampah ada di sana, Bank Sampah di sana. Jadi kolaborasi dengan NGO. NGO itu boleh disampaikan Pak? NGO itu
Kalau bahasa kita bukan LSM lah, cuma kalau bahasa internasional itu non-government organization. Oh Jadi, gitu, mantap ya. Sebenarnya saya yang agak kurang paham. tapi khusus konsen di kepedulian lingkungan Oh iya, betul. dan berpadu dengan program Purwakarta. Oke. Itu jadi Sebagai pilot project di Geria Asli ya Pak ya? Bagaimana tuh Pak Iya. konsepnya? Jadi pengambilan organik itu Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi Senin, Rabu, dan Jumat. kan biar terpisah ya. Betul. Nah, jadi Senin, Rabu, Jumat itu khusus sampah organik. Organik. Nah, kalau untuk daur ulang kita di hari Sabtu. Karena daur hari ulang Sabtu. prosentasenya 15%, lebih sedikit. Aha. Nah, kalau yang keliling untuk residu lain itu dari DLH masih berjalan. Oh iya iya. Tiap hari. Yang mengambilkan di Geria Asli itu siapa Pak? Timnya Pak Nono kah ataukah petugas LH lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup? Petugas LH tapi di dalam program khusus ini mendukung di dalam program ya, khusus. Jadi ya. nanti sampahnya itu di drop di bank sampahnya Panulisan. Ya tadi ke PDU. Jadi PDU DLH itu punya pusat daur ulang di Ciwareng. ada di Jadi Ciwareng. tidak ke TPA, tidak Tidak ke TPA. Ya, tidak ke TPA. Yang itu dikelola oleh Pak Nono ya. Dan tim. Kami dan kawan-kawan ada. Oke, Ya. betul. Bagaimana tuh Pak proses di sana di DAU itu? Di PDU Setelah terpisah. ada sebetulnya ke sana kan sudah terpisah organik saja. Iya betul, organik saja. Di sana yang terbarukan ya, jadi betul. ada teknologi pengolahan sampah dengan biokonversi ya, BSF. Oke. Nah, jadi kita menggunakan BSF. Yang pertama, yang kedua ada composting juga ada. Oke. Jadi ada sementara dua dulu, ada BSF dan composting. Boleh disampaikan tuh Pak, BSF tuh hasilnya seperti apa dan composting tuh hasilnya seperti apa? Kalau BSF itu ada istilah dengan black shoulder fly, jadi mengelola sampah organik menggunakan Lalat ya? Lalat yang serangga lah. Serangga. Nah, tapi itu bukan lalat. Jadi dalam siklus lalat itu ada fase di hari ke-10 sampai ke-18. Ya. Nah, itu untuk mengurai sampah. Jadi kita memanfaatkan fase siklus BSF di hari ke-10 sampai 18 itu. Di hari ke-10 sampai dengan 18. Ya, hasil. Sampahnya menjadi apa tuh Pak? Hasil processing dari lava itu. Dari larva itu ada 3. Ada 3 apa saja? Ada nanti ada kasgot. Jadi maggot juga tidak mengkonsumsi semua. Oh gitu. Ya, jadi sisa masih ada. Nah, yang kedua ada lindi, nanti ada cairannya juga ada. Dan yang ketiga BSF-nya sendiri. Jadi itu kepake semua. Tiga-tiganya itu bisa untuk kemudian menjadi pupuk ya. Atau yang belum? yang dua jadi pupuk, yang satu jadi pakan alternatif. Pakan unggas. alternatif Ya, unggas. Ya. Kalau BSF-nya? Kalau BSF-nya, kalau kan BSF itu masa hidupnya cuma 8 hari itu jadi kan lalat mati. Nah, itu masih bisa digiling, ditepungkan untuk tambahan pakan juga. Oh, tambahan pakan. Ya, itu bisa. berapa ton tuh Pak satu kali proses itu? Dalam inkubasi berapa banyak? Masuk tonase tidak? Masuk untuk kebetulan kita bertahap kan PB ya. Betul. Jadi baru minggu ini kita sekarang ada 40 biopon. 40 biopon dengan ukuran? 40 biopon 1 meter kali 1 meter. Oke. Nah, kalau asumsinya 20 kilo, ya, berarti bisa 800 kilo per hari sampah 800 dapur. kilo ya? Oh, yang bisa masuk inkubasi di situ ya? Ya, di kita namakan di apa tuh? biokonversi. Biokonversi ya di sana. Untuk kemudian biokonversi ya dirubah, diolah, bentuknya diolah, masuknya kemudian pengolahan. nanti dijual Pak hasil itu ya? Atau bagaimana? Kalau pupuk yang tadi, atau ada petani yang ngambilin di situ secara gratis gitu atau gimana? Nah, kalau magotnya sendiri saat ini kita tidak lepas dari kolaborasi ya. Kita ada peternak ikan di Cipulus. Peternak ikan di Cipulus ya? Ya, jadi dimanfaatkan untuk pakan tambahan ya. Karena sekitar sudah langsung ngambil di Cipulus ya?
Secara cuma-cuma Pak? Atau ada kerjasama khusus? Ada hitungannya. Oh, ada itu. Ya Bagaimana tuh Pak? Hitung. Boleh di-share atau? Nggak apa-apa. Nggak Biar apa-apa. teman-teman. Sebetulnya Betul. Dan nanti juga mungkin kan ada petani yang lainnya yang kemudian baru tahu informasinya, Ya. lalu ingin melakukan proses kerjasama tuh Pak. Nah proses kerjasama seperti apa tuh Pak? proses kerjasama Untuk mendapatkan maggot. Ahan. Kalau mau langsung saat ini kita memang Atau baru masih terbatas? masih terbatas. Oh, masih terbatas. Ya belum. Mudah-mudahan Juli ini nih nanti betul. bisa Penambahan ya? asumsinya 50 kilo per hari. Oh 50 kilo. Maggot segar Maggot ya, maggot segar. segar. Gitu. Nah, Oke. Itu Tapi diambilnya di mana Pak? apanya? Maggot segarnya? Di kita di PDU. Oh Di ada PDU. ya? Kita memang ngolahnya di PDU. Betul. Bisa. Baru nanti masukin ke sampah kemudian jadi kompos, itu diputar lagi terus ya? Ya, Dia di situ, ngasilin lagi larva, jadi lalat lagi, muterin lagi gitu ya? ya siklusnya 45 hari. 45 hari. Tapi kita tadi memanfaatkan untuk pengolahan sampah itu di 10 sampai 18 hari. 10 sampai dengan 18 hari, 45 hari jadi lagi Ya, ngobot nanti gitu ya. pasal Ini lalat, lagi. pasal larva itu ya alami. Kang Sudah Tepi. alami ya. Betul-betul. Itu kemudian proses yang sekarang sedang dilakukan oleh Pak Nono ya dan juga tim bersama Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Betul-betul. Itu rutin ya Pak ya? Dan sudah berjalan berapa lama tuh Pak proses itu? Kalau untuk PDU Ya betul. diamanatkan ke kami itu efektif 1 Februari tahun ini. Dari 1 Februari 2021 ya Pak ya? Tapi kita kan sebelumnya di BSI. Tapi Oke. kalau Bank Sampah sendiri itu kita mulai 2016. 2016 ya betul. Belum Proses perjalanan yang luar biasa ya Pak ya, lama juga ya. Iya. Bagaimana kemudian membentuk budaya sebenarnya kultur Budaya. masyarakat agar kemudian bisa lebih memperhatikan bagaimana sampah yang keluar ya Pak ya. Dan juga timbul. dihasilkan, yang ditimbulkan timbul. itu ya. Dan juga cara proses penanganannya, pengolahannya hingga bisa menjadi sebuah barang yang atau sesuatu yang bisa diperdayagunakan kembali. Bermanfaat. Betul ya Pak, bermanfaat. Iya. Dan itu sebetulnya sisi kreatif yang kemudian perlu kami gali dari Pak Nono ini yang kemudian bergerak di Bank Sampah Panulisan ya Pak ya. Iya. Khususnya di sampah organik. Apa penanganannya juga tidak sampah yang anorganiknya? Sejak Februari ini Ya, kan betul. jadi kita dipisah. Aha. Jadi kami khusus untuk PDU menangani organik dan BSI Ya. menangani anorganik. Oh, anorganik. Jadi di situ Betul. kan ada 2 bangunan. Kang Betul, betul, Febri. betul. Iya. Jadi itu di sisi yang lainnya gitu ya. Ya, Nah, tetap daur Tapi- ulang dikelola. tetap di bawah kontrol. DLH masih. Oh, DLH ya, DLH. tetap di bawah kontrol LH. Ya. Pak Nono pegang yang organiknya. PDU organik. Oh, ya betul. Rekan kita Pak Suripto di BSI, Oh, di khusus BSI. menangani anorganik. Betul. Nanti kalau selain daripada itu Pak, organik dihasilkan untuk jadi apa saja? Ini mungkin akan jadi pertanyaan rekan-rekan ya, Betul. Pak Nono. Apa hubungannya? Kebetulan saya nggak bawa nih produk. Nanti sebetulnya beras organik ini masuk. Oh, Kelihatannya sih di kuliner iya, ya, betul. masuk. Cuman Oh, jadi Masuk. dari itu juga ada kemudian kegiatan lanjutan ya Pak ya? Kerjasama Ya, dengan betul. para petani Ya. untuk kemudian mendayagunakan pupuk itu. organik yang kemudian dihasilkan oleh panen itu sendiri yang Ya. kemudian menjadi bentuk produk beras organik. Beras organik. Oh, Besok seperti itu. pertemuan berikutnya lah Pertemuan kita berikutnya, wah. bawa. Apa tuh Pak yang membedakan beras organik dengan beras pada umumnya? Lebih enak kan, lebih tahan lama, lebih wangi, lebih bagaimana Lebih tuh Pak? apa ya? Sebetulnya kalau dibilang segmen sih, Heeh. jadi makanya harus dibangun dulu ya. Jadi ada dibangun kan ada budaya ya Pak ya? pangan sehat ya. Oh Kita iya orientasinya betul. yang mulai melek sehat sebetulnya, betul. karena secara tekstur Ya. kelihatannya agak sulit dibedakan. Oh iya betul. Nah, tapi kami ingin agar sampah itu kan siklusnya harus selesai sampai di budidaya. Oh iya Jadi, betul Pak. jadi- Tujuannya ke arah situ ya. Ya, jadi betul. makanya saya pikir kenapa sampah ini agak sulit diselesaikan, karena tadi siklusnya tidak
360 derajat. Ada tahapan yang terhenti ya Pak ya. Nah, iya. Betul. Dan itu yang kemudian melalui Pak Nono dan tim untuk memutarkan siklus itu menjadi 360 derajat dan akan terus seasonable, berkelanjutan, berputar, dan nggak akan menemukan sisi terpotong ya. Ya, Betul. Dia terus berputar dan ini sebetulnya sudah berputar Pak ya, menurut saya juga itu sebenarnya sudah selesai betul ya. Sampai budidaya dan dikonsumsi. Masuk lagi jadi sampah. Iya, itu. Terus ini Kang Febi jadi harapan kami itu sebetulnya dengan beras ini ya bisa ke depan teman-teman yang punya kuliner ya. Oh iya, mau betul. buka rumah makan berbasis organik, itu harapannya cuma belum terwujud. Betul. Itu. Jadi itu menjadi sebuah informasi baru juga barangkali kemudian dari teman-teman PCH yang sekarang kan kita kenal juga ada branding khusus Pak. Ada misalkan hotel bersyariah gitu ya. Nanti mah ada juga restoran sehat semuanya berasal dari organik ya. Di Purwakarta itu saya suka berjalan kebetulan belum ada yang berani membuka brand organik. Kalau di Bantul ada. Oh di Bantul ya? Di Bantul. Jadi brand organik itu betul-betul makanannya organik berarti ya? Ya organik. Yang ada ya? Di Tabanan. Apa saja itu maksudnya? Nasi saja itu organik itu atau bisa dengan lauk pauknya juga? Makanya tadi lauk pauk itu konsumsi pakannya organik. Ke arah situ ya. Betul. Berarti ini mah benar-benar satu kesatuan ya Pak ya, package all in one yang kemudian harus dikelola dari mulai pembudidayaan, dari mulai processing sampai kemudian kepada sajian dalam sebuah restoran. Ini luar biasa Pak, harapan yang sangat luar biasa yang kemudian perlu disampaikan dan juga mudah-mudahan nanti banyak yang berharap siklus ini dan juga kultur yang kemudian dibuat melalui Pak Nono dan Bang Sampah Panulisan bisa terwujud khususnya di Kabupaten Purwakarta. Ada beberapa pengusaha yang kemudian ingin membuat restoran branding organik dan Pak Nono bisa kemudian kami siap support bahan berasnya ininya nanti. Betul ya, semuanya bentuknya organik. Ada lagi tuh Pak yang kemudian di bidang Bapak ya, untuk kemudian bisa di-share ke teman-teman PCH. Yang kalau petani yang sudah kerjasama, petani mana saja tuh Pak? Bapak punya sawah sendiri atau kerjasama dengan para petani Pak? Itu memang Pak, tidak lepas kolaborasi. Iya betul. Kami di perumahan kebayang ya. Jadi kami yang saat ini kita ada di Nagrak tuh, di Desa Nagrak. Kecamatan mana Pak? Darangdan. Baru Kecamatan pisah dari Darangdan, Sukatani Desa itu. Nagrak ya. Oh iya baru ya oke. Pisah. Gimana tuh Pak di sana? Kerjasama dengan petani di Nagrak untuk menggunakan pupuk kita Ya. organik. Oke, di sana ya Pak. Oh berarti nanti juga bisa menjadi ajakan ya Pak, himbauan kepada para petani yang kemudian ada di Kabupaten Purwakarta khususnya apabila ingin menggunakan pupuk organik untuk sawah-sawah ya, untuk kemudian tanaman-tanaman lainnya mungkin dari mulai jagung dan lain sebagainya bisa ya Pak ya? Atau hanya terhadap padi saja untuk sementara ini? Tidak, kemarin kita diajak untuk mungkin yang sekarang lagi booming itu porang ya. Oh porang, benar Pak. Itu kita porang, ada. Katanya mahal Pak ya? Ya, mudah-mudahan betul ya. Tapi kami memang sudah masuk untuk pengadaan pupuknya. Oh pengadaan pupuk. Salah satu perusahaan mendukung untuk penanaman budidaya porang, tapi kami di pengadaan pupuknya. Pengadaan pupuk ya Pak ya? Secara organik ya Pak ya? Ya, tadi memanfaatkan sampah-sampah. Jadi buat teman-teman ingat ya, waste food ya istilahnya itu apa tuh Pak? 30% Kang Febi. Jadi dari biaya konsumsi kita per bulan itu ingat 30% itu biasa terbuang itu. Jadi kalau biaya konsumsi kita 3 juta, berarti 800.000 itu jadi waste food itu kurang lebih. Kebayang per bulan setahun 10 juta 800. Itu kita mudah-mudahan jadi bahan pemikiran Kang Febi ya. Jadi itu ada di ya, ada di internasional sudah direkod ya. Jadi waste food itu 30%. Kita tidak bisa
makanan itu tidak bisa semua kita Tercerna. tidak. 100% Dan ada yang nah itu betul Pak, di- terekresi kan di dalam tubuh juga ya. iya. Terus kalau pisang ya cangkangnya nggak mungkin kita. Tapi kan cangkang pisang tetap dihitung kan dibeli. Iya betul. Nah, itu mudah-mudahan dengan 30% Pak ya hitungannya. bisa di googling Oke. West betul, Food betul. Crisis. Ah, ah, Nah ah. itu salah satunya kalau lihat mobil kami brandingnya itu West Food Management. Jadi Fast food management. Jadi- Bagus Pak ya. Nah, jadi Ini tema- tambahan informasi sebetulnya bagi Ya, kami juga. itunya jadi merubah masalah sosial menjadi nilai sosial. Nah itu mungkin sisi kreatifnya ya. Ah Nah, iya itu, betul Pak. Ini keren Pak. Merubah Oke. masalah sosial menjadi Jadi nilai sosial. nilai sosial. Ya, itu mungkin. Masalah sosial itu kan sampah ya. Menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat dan bernilai, memiliki value. Nah, itu. Exactly. Penting sekali ya buat teman-teman. This is very important. Ya. Ini sangat penting sekali buat kemudian di-share melalui PCH Purwakarta Creative Hub yang kemudian apa yang menjadi inovasi yang kemudian dilakukan oleh Pak Nono beserta juga tim untuk bisa membuat kultur, bisa menggali nilai yang kemudian sebetulnya itu disepelekan ya Pak ya, dan ternyata itu memiliki value yang sangat besar sekali, yang sangat Potensi, luar biasa ya. potensinya gitu ya, ketika kemudian kita melihat wah ini ada sisi kreatifnya gitu ya, yang kemudian ini bisa memiliki value, nilai, baik itu secara salary, finance, networking, kerjasama, kolaborasi, memunculkan ide-ide kreatif lainnya. Ini sangat luar biasa sekali, dan alhamdulillah kita bisa ngobrol bareng dengan Pak Nono. Mungkin terakhir Pak yang bisa disampaikan mengenai podcast saat ini apa Pak, barangkali mohon izin. Kami berharap dengan media ini ya, Ya, betul. Kebetulan waktu lalu Pak Acep kepala bidang itu kan di LH Di LH ya. sebelumnya Pak, sekarang kebetulan jadi kepala bidang pariwisata di sini Jadi bareng ke lagi sama depan Nono. saya ingin itu ada brand wisata sampah ya. Jadi Wisata sampah. dan kami sekarang sudah mulai menggagas dengan tema kebun restorasi ya. Kebun restorasi. Jadi tapi- maksudnya wisatawan berkunjung ke tempat-tempat sampah yang dimana di sana bisa dilihat apa saja tuh Pak? Proses sampah nanti sampai budidaya, sampai kita bisa betul-betul mengkonsumsi itu memang di ex-TPA gitu. Jadi kita jangan gitu. tabu. Gitu. Jadi kita merestorasi TPA. Betul. Sampai ada restorannya di sana mungkin. Harapan kami kita bisa makan langsung di TPA gitu kan ke depan itu. Bisa makan langsung di TPA, tentu bau-bau yang lain ini tidak. kan ada TPA yang lama tuh di Ciwareng. Iya betul. Nah, kita lagi di perlahan-lahan direstorasi, perbaharui ya. Iya betul. Yang pesan dari ini jadi Mhm. pemilahan sampah itu bagi saya itu ingin jadi budaya. Ya, Nanti pengolahannya ya betul. itu harus jadi seni pengolahan. Oke. Dan hasilnya jadi peradaban yang berkelanjutan. Nah, itu keinginan Luar biasa. ya. Betul. Ini sebetulnya PR panjang dan juga butuh stakeholder yang kemudian memiliki kompetensi yang lainnya ya Pak ya, ikut Ya. mendukung. Baik. Ini penting sekali untuk kemudian diinformasikan Pentahelix Pak, karena Pentahelix. dari mulai pemilik regulasi government membuat aturannya, Ya. kemudian masyarakat dengan community-nya, akademisi dengan penelitiannya, gagasan tentu dari Pak Nono untuk berinovasi terus, dan juga media untuk menyampaikan terus agar kemudian sustainable dan diketahui oleh banyak orang, dan bisalah terbentuk sebuah budaya baru, kultur baru, bisnis baru gitu. Iya. Iya, betul. Betul-betul ya, harapannya bisa kemudian makan, mencicipi hidangan di TPS ya, atau di TPA ya, tempat pembuangan akhir sampah. Luar biasa. Itu adalah sebuah. Ada yel-yelnya. Ada apa itu Pak? Boleh share Pak? Jadi bagi kami itu sampah menjijikan
jadi sampah menjanjikan. Nah, itu ya. Itu ya. Oke, dari mulai sampah menjijikan dan Jadi juga sampah menjanjikan. sampah menjanjikan. Nah, gitu. Dari mulai masalah sosial menjadi nilai sosial. Banyak sekali ya yang bisa jadikan hashtag. Iya. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Nono. Thank you very much for attention and hospitality. Oh ya, atas Ya. kemurahannya Pak Nono yang sudah bisa hadir dan juga selalu membantu dalam beberapa kegiatan Komite Ekonomi Kreatif. Dan thank you very much buat penonton PCH Purwakarta Creative Hub. Sampai di sini dari mulai pertunjukan seni yang kemudian tadi disampaikan, kemudian dihadiri oleh para pelaku ekonomi kreatif, terakhir kemudian Pak Nono. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita akan ketemu lagi ngobrol bareng bersama PCH Purwakarta Creative Hub, dan insya Allah minggu depan kita akan melakukan podcast live streaming bersama Stan untuk kemudian pemberian materi transfer knowledge dari akuntansi dan juga ekspor import. Dua tema itu yang kemudian akan disampaikan pendampingan melalui akademisi dari Stan, seperti itu. Itu sebagai informasi minggu depan untuk acara podcast bersama PCH Purwakarta Creative Hub. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Nono dan juga teman-teman penonton PCH yang sudah menonton di channel YouTube PCH. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok 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 Podcast.